Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Rapot Radio on Podcast edisi Kamis 2 Oktober 2025. Gimana nih Tribuners, kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yang lagi kerja, semangat kerjanya. Yang lagi rebahan, silakan dilanjutkan rebahannya sambil bergabung bersama kami di live kanal YouTube Tribun Ambon News ya Tribuners. Oh ya Tribuners, untuk hari ini 2 Oktober 2025 adalah Hari Batik Nasional ya. Jadi selamat Hari Batik Nasional untuk kalian yang lagi kerja. Mungkin ada beberapa yang lagi pakai batik. Dan mari terus melestarikan batik sebagai warisan budaya bangsa dan tentunya wujud kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Nah Tribuners, seperti biasa di Rapot selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan menghadirkan sejumlah informasi, mulai dari informasi mengenai cuaca hari ini di berbagai daerah yang ada di Maluku. Kemudian juga akan ada informasi mengenai tinggi gelombang. Lalu juga akan ada informasi mengenai gempa yang terdeteksi per hari ini, dan juga ada jadwal beberapa kapal yang melintasi daerah-daerah yang ada di timur Indonesia ya, khususnya di kota Ambon pasti. Dan juga nanti akan ada 3 informasi yang menjadi headline di portal kami www.tribunambon.com yang nanti akan diinformasikan untuk kalian Tribuners. So stay tune selama 30 menit ya di live kanal YouTube kami. Dan seperti biasa ya, kita mulai dulu dengan informasi cuaca di Maluku. Yang pertama kita mulai dengan Maluku Tengah ya Tribuners. Untuk hari ini perkiraan cuacanya di Maluku Tengah itu hujan ringan dengan suhu udara 18 hingga 23 derajat Celcius. Kelembapan udaranya di 83 hingga 99%. Lalu berikutnya ada Maluku Tenggara Tribuners dengan cuaca berawan dan suhu udara di 26 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya di 77 hingga 85%. Berikutnya ada Kepulauan Tanimbar dengan cuaca berawan. Kemudian suhu udaranya itu di 23 hingga 31 derajat Celcius Tribuners, dan kelembapan udaranya di 54 hingga 97%. Kita move ke Pulau Buru Tribuners, cuacanya diprediksi hujan ringan dengan suhu udara 21 hingga 27 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 76 hingga 99%. Lalu ada juga Seram bagian timur dengan cuaca hujan ringan, suhu udaranya di 22 hingga 26 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 73 hingga 97%. Ada juga Seram bagian barat dengan cuaca hujan ringan, suhu udaranya di 21 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 73 hingga 97%. Lanjut lagi ada Kepulauan Aru Tribuners dengan cuaca masih hujan ringan juga, suhu udaranya di 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 58 hingga 98%. Ada juga Maluku Barataya dengan cuacanya cerah, suhu udaranya di 27 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 74 hingga 83%. Kemudian ada Buru Selatan dengan cuaca hujan ringan Tribuners, suhu udaranya di 20 hingga 26 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 68 hingga 98%. Nah, untuk kota Ambon ini diperkirakan cuacanya hujan ringan, namun kalau kita lihat faktanya dari pagi tadi cukup cerah, menjelang sore memang agak sedikit berawan. Saat ini juga terpantau masih berawan ya Tribuners dengan suhu udara 23 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya di 74 sampai 97%.
Terakhir ada Kota Tual dengan cuaca berawan. Adakah di sini yang di Kota Tual, Tribuners? Untuk suhu udaranya di 26 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 80 hingga 84%. Oke, itu untuk informasi cuaca Tribuners. Next, untuk informasi tinggi gelombang hari ini berdasarkan data dari BMKG tidak ada peringatan dini untuk gelombang tinggi alias nihil ya Tribuners. Jadi kita move ke informasi selanjutnya, yaitu informasi mengenai gempa bumi yang terdeteksi untuk hari ini Kamis 2 Oktober. Sebelum kita lanjut Tribuners, untuk kalian yang mungkin ingin request dibacain berita apa, silakan diketik di kolom komentar, nanti akan saya bacakan ya. Atau juga untuk kalian yang mau ngirim-ngirim salam untuk keluarga yang lagi jauh, sahabat, pacar juga boleh, untuk mantan dilarang keras ya Tribuners, atau juga yang mungkin ingin mengucapkan selamat ulang tahun juga diperkenankan. Siapa tahu ya bisa tersampaikan orang yang ingin kalian tuju, yang ingin kalian ucapin selamat ulang tahunnya mungkin lagi nonton, walaupun ya di YouTube jarang banget sih ada yang nonton secara live, tapi paling tidak nanti kalau udah di up videonya mungkin ada yang nonton ya. Oke, kita lanjut Tribuners. Untuk hari ini 2 Oktober 2025 ada 2 kali gempa bumi yang terdeteksi ya oleh BMKG. Yang pertama itu di pukul 5:37 waktu Indonesia Timur. Terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,8 di 155 km barat laut Larat Kepulauan Tanimbar dan juga di 175 km utara Dawelor Dawera, Maluku Barataya di kedalaman 119 km. Kemudian berikutnya itu di pukul 2 siang ya, lebih 38 menit waktu Indonesia Timur, terjadi gempa dengan magnitudo 4,3 di 20 km timur Kepulauan Romang, Maluku Barataya dan juga di 68 km timur laut Kisar Utara, Maluku Barataya, Tribuners, di kedalaman 233 km. Nah, untuk hari ini hanya 2 kali gempa yang terdeteksi oleh BMKG. Kita lanjut lagi Tribuners ke informasi selanjutnya ya, mengenai jadwal kapal untuk hari ini. Yang pertama kita punya jadwal KM Ciremai. Nah, untuk KM Ciremai itu Tribuners per hari ini 2 Oktober akan tiba di Surabaya pada pukul 11 malam nanti. Kemudian berangkat dari Surabaya itu pada jam 1 dini hari nanti ya, udah masuk hari Jumat 3 Oktober 2025. Kemudian akan berlayar dan tiba di Tanjung Priok, Jakarta itu pada Jumat 3 Oktober di pukul 11 malam. Lalu dari Tanjung Priok akan berangkatnya 4 Oktober di jam 11 siang Tribuners. Lalu tiba di Surabaya pada hari Minggu 4 Oktober di pukul 10 pagi. Nah, nanti dari Surabaya akan berangkat 5 Oktober di jam 1 siang. Kemudian tiba di Makassar pada hari Senin 6 Oktober di pukul 4 sore. Dari Makassar berangkatnya 6 Oktober di pukul 7 malam Tribuners. Lalu tiba di Bau-Bau pada hari Selasa 7 Oktober di pukul 9 pagi. Nah, dari Bau-Bau berangkatnya Selasa 7 Oktober di jam 11 siang, lalu tiba di Ambon nanti hari Rabu ya 8 Oktober di jam 11 siang. Lalu dari Ambon akan berangkatnya 8 Oktober di jam 2 siang dan tiba di Sorong pada hari Kamis 9 Oktober di jam 10 pagi.
Nah, kita update-nya sampai di tanggal 9 dulu ya, nanti kita update lagi ya di rapot edisi berikutnya hari Minggu. Nah, kita lanjut lagi ke jadwal kapal selanjutnya Tribuners. Ada jadwal KM Sangiang yang pada hari ini itu tiba di Bitung 2 Oktober di pukul 2 siang, lalu berangkat dari Bitung itu 2 Oktober di pukul 4 sore sebentar. Dan akan tiba di Ternate pada besok ya 3 Oktober di pukul 12 siang. Lalu dari Ternate akan berangkat 3 Oktober di pukul 5 sore Tribuners dan tiba di Babang atau Bacan itu pada 4 Oktober di pukul 5 pagi. Nah, dari Babang akan berangkat 4 Oktober di pukul 8 pagi lalu tiba di Sanana keesokan harinya 5 Oktober di pukul 6 pagi. Dari Sanana berangkatnya 5 Oktober di jam 8 pagi Tribuners, lalu tiba di Namlea pada 5 Oktober di jam 9 malam. Nah, dari Namlea berangkatnya 5 Oktober di jam 11 malam, lalu akan tiba di Ambon itu 6 Oktober di jam 9 pagi. Dari Ambon berangkatnya 6 Oktober di jam 1 siang, lalu tiba di Banda pada 7 Oktober di jam 5 pagi. Dari Banda kemudian berangkatnya 7 Oktober di jam 7 pagi, lalu tiba di Geser masih di tanggal 7 Oktober Tribuners, tapi udah sore di jam 5. Nah, nanti dari Geser berangkatnya 7 Oktober di jam 7 malam, kemudian tiba di Fakfak pada 8 Oktober di jam 8 pagi. Dari Fakfak berangkatnya 8 Oktober di jam 5 sore, kemudian akan tiba kembali ya di Geser pada 9 Oktober di jam 6 pagi. Oke, sampai di tanggal 9 kita lanjut lagi ke jadwal kapal selanjutnya. Kita punya jadwal KM Ngapulu Tribuners yang hari ini berangkat dari Jakarta 2 Oktober tapi nanti sebentar di jam 9 malam. Kemudian akan tiba di Makassar pada 4 Oktober di jam 00.01. Jadi baru saja memasuki 4 Oktober ya. Kemudian dari Makassar akan berangkatnya 4 Oktober di jam 4 subuh, lalu tiba di Bau-Bau. Tadi dari Surabaya yang 4 Oktober, kemudian baru tiba di Makassar pada 5 Oktober di jam 9 pagi. Lalu dari Makassar berangkatnya 5 Oktober di jam 1 siang, kemudian tiba di Bau-Bau pada 6 Oktober di jam 3 pagi atau 3 subuh. Kemudian dari Bau-Bau berangkatnya 6 Oktober di jam 5 pagi Tribuners dan tiba di Namlea pada 7 Oktober di jam 12 siang. Dari Namlea berangkatnya 7 Oktober di jam 4 sore, lalu tiba di Ambon pada 7 Oktober. Dari Namlea tadi itu tibanya ya. Tiba di Namlea 7 Oktober jam 4 pagi, kemudian berangkatnya jam 6 pagi, lalu tiba di Ambon masih di 7 Oktober di jam 12 siang. Nah, dari Ambon itu berangkatnya 7 Oktober di jam 4 sore, kemudian tiba di Ternate pada 8 Oktober di jam 12 siang. Dari Ternate berangkatnya 8 Oktober di jam 2 siang Tribuners, kemudian tiba di Jailolo masih sama di 8 Oktober di jam 4 sore. Lalu dari Jailolo berangkatnya 8 Oktober di jam 6 sore dan tiba di Bitung pada 9 Oktober di jam 3 pagi. Oke, kita sampai di tanggal 9 dulu. Selanjutnya ada jadwal
kapal apa lagi kita lihat, ada jadwal KM Sangiang ya Tribuners. Nah untuk Sangiang tadi sudah sudah. Oke Tribuners, berikutnya kita ke jadwal kapal yang tadi itu jadwal kapal besar atau kapal pelni ya, atau kapal putih biasa dibilang, yang kalau di kota Ambon itu berlabuhnya di Pelabuhan Yosudarso. Nah selanjutnya kita akan ke jadwal kapal yang ada di Pelabuhan Slamet Riyadi atau biasa disebut pelabuhan kecil ya oleh masyarakat Kota Ambon. Nah untuk hari ini ya Kamis itu ada kapal Cantika Lestari 5E dengan rute Ambon menuju Ambalau, kemudian Namrole dan juga Leksula yang akan berangkat di pukul 9 malam nanti Tribuners. Kemudian ada kapal ke Pulau Buru, ada Cantika Lestari 6E yang berangkat pada pukul 9 malam juga nanti. Dan sebaliknya ya, dari Namlea menuju Ambon juga ada Cantika Lestari 8A. Nah selain hari ini untuk hari-hari lainnya Tribuners itu ada kapal juga ke Maluku Utara, yaitu di hari Selasa ada kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon menuju Buano, kemudian Kobi Sadar dan juga Weda yang berangkat di jam 12 siang. Kemudian selain itu di hari Senin juga ada Cantika Lestari 77B dengan rute yang dilewati itu Ambon menuju Damer, kemudian Mual, Leti, Kisar dan juga Lurang yang berangkat pada pukul 7:30 malam. Lalu juga di hari Selasa Tribuners ada kapal Sabuk Nusantara 33 yang berangkat dari Ambon pada pukul 8 malam dengan rute yang dilewati itu Ambon menuju Ambalau, kemudian Wamsisi, Namrole, kemudian Leksula, Tifu, Waimulung, Fogi dan nanti akan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Nah untuk kalian Tribuners yang ingin ke Pulau Buru ya dari kota Ambon, selain ada opsi menggunakan kapal cepat tadi di Pelabuhan Slamet Riyadi, kalian juga bisa menggunakan ferry yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Galala menuju Namlea. Untuk malam ini itu ada ferry KMP Wayangan yang akan berangkat pada pukul 8 malam nanti. Sementara untuk dari Namlea malam ini itu tidak ada trip karena saat ini hanya satu ferry yang beroperasi. Jadi kalau malam ini dari Galala beroperasi, dari Namlea off, begitupun nanti sebaliknya besok malam dari Galala akan off, sementara dari Namlea akan ada KMP Wayangan. Nah untuk dua ferry lainnya memang sementara docking ya atau dalam perbaikan, jadi hanya ada satu trip untuk Galala Namlea dan Namlea Galala. Selain itu juga Tribuners untuk kalian yang dari kota Ambon ingin ke Pulau Seram bisa menggunakan ferry yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua menuju Waipirit. Itu ada 3 ferry yang beroperasi dengan 10 trip dari pukul 6:30 pagi sampai dengan 9:30 malam. Sementara untuk ferry yang biasa beroperasi dari Pelabuhan Penyeberangan Tulehu menuju Pelabuhan Ina Marina itu sementara tidak beroperasi juga atau docking, hanya ada kapal cepat ya dari Pelabuhan Penyeberangan Tulehu menuju Amahai. Nah itu untuk berbagai jadwal kapal Tribuners.
Berikutnya ini kita punya 3 informasi yang menjadi headline di portal kami ya. Yang pertama, ini ada berita dari Seram Bagian Timur atau SBT. Nah, ini Tribuners, ada dugaan proyek fiktif ya yang dilakukan oleh ex-Kades Air Nanang Seram Bagian Timur yang juga ternyata diduga membawa kabur aset desa. Ya, Tribuners, jadi mantan penjabat atau PJ Kepala Desa Air Nanang, Kecamatan Siritaun, Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur. Kalau kalian yang orang Air Nanang mungkin ada yang tahu, bisa komen ya. Yaitu Ibu Fatma Nurenda Rumadan. Belakangan ini tengah menjadi sorotan tajam warga setempat. Pasalnya Tribuners, ia ini dituding tidak kunjung mengembalikan sepeda motor dinas yang merupakan aset penting ya bagi operasional aparatur desa. Nah, sikap Ibu Nurenda ini menuai kekecewaan ya tentunya dari masyarakat Air Nanang. Iya dong, kalau motornya dibawa terus untuk operasional desa pakai apa? Masa iya pakai sepeda ya? Nah, padahal Tribuners, kendaraan roda 2 tersebut itu sangat dibutuhkan sebagai inventaris desa pastinya. Nah, ini ada keterangan dari salah satu warga setempat ya, yaitu Zainuddin Rumain, yang mengatakan bahwa sampai sekarang mantan Kades belum mengembalikan aset milik desa ke kantor desa. Wah, berarti jangan-jangan dipakai jalan-jalan ya sama beliau. Nah, tertuang di dalam Rencana Anggaran Biaya atau RAB tahun 2024 Tribuners, pemerintahan Nurenda kala itu mengalokasikan total Rp26.600.000 untuk pengadaan kendaraan dinas roda 2 merek Yamaha Z1 dengan rincian Rp1.600.000 untuk akomodasi transportasi. Nah, ternyata tidak hanya masalah motor, kinerja Ibu Nurenda ini juga selama menjabat dipertanyakan terkait dengan dugaan proyek fiktif. Pasalnya, warga menilai bahwa terdapat beberapa rencana pembangunan yang tertuang dalam RAB namun ternyata tidak pernah dilaksanakan. Wow, berarti proyek-proyek gaib ya. Nah, Rumadan juga menambahkan bahwa selama Ibu Kades ya, mantan PJ Kades itu menjabat, ada beberapa bangunan yang tertulis di RAB tetapi tidak dijalankan program tersebut alias fiktif. Dan kekhawatiran warga ini dibenarkan ya Tribuners oleh Kepala Desa Air Nanang yang menjabat saat ini. Beliau mengakui bahwa motor inventaris desa tersebut memang belum diserahkan kembali oleh Ibu Fatma Nurenda Rumadan. Dan hingga berita ini diterbitkan, Tribuners, mantan PJ Kepala Desa Ibu Fatma Nurenda ini sudah dikonfirmasi oleh reporter kami namun belum memberikan tanggapan atas tudingan penahanan aset desa dan juga dugaan proyek fiktif tersebut. Bagaimana pendapat kalian Tribuners? Nah, ini nih ya mungkin untuk kalian yang ada di manapun ya, khususnya di Maluku, kalau ada temuan-temuan seperti ini harus segera dilaporkan ya, supaya bisa ditindak. Jangan mantan kadesnya make yang bukan haknya dia ya. Ini lagi kemana nih? Mungkin ada yang lihat di antara kalian Ibu mantan PJ kadesnya lagi jalan-jalan mungkin menggunakan motornya apa tadi Yamaha Z1 ya.
Nah, berikutnya Tribuners, kalau tadi dari SBT, ini berikutnya kita punya informasi dari Kota Ambon. Nah, kebetulan yang nulis ada di depan saya ya. Jadi ini judulnya ya dari reporter cantik kami Novanda Halirat ya. Lamanya penyaluran material membuat proses pembangunan rumah warga Hunut terhambat. Ya. Jadi Tribuners, warga desa Hunut itu kesal lantaran proses penyaluran bahan material rumah dinilai cukup lambat sehingga proses pembangunan belum menunjukkan progres yang signifikan. Bahan material yang dinilai penyalurannya lambat yakni kayu dan juga besi. Dan hal ini tentunya menimbulkan keresahan bagi warga Hunut yang rumahnya sementara dalam proses pengerjaan ya. Apalagi kan mereka saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menyambut hari besar keagamaan ya, yaitu hari Natal yang tinggal menghitung kurang dari 2 bulan ya. Dan dari pantauan reporter kami di lapangan Tribuners pada hari Rabu 1 Oktober kemarin, itu ada 4 unit rumah yang sementara dalam proses pembangunan. Dan terpantau satu rumah sudah ditutup atap seng, sementara 3 rumah lainnya itu masih dalam proses pemasangan bata ya, dan juga rangka rumahnya. Nah, hal ini juga dikonfirmasi oleh Ketua RT 02 RW 003 Desa Hunut yang mengatakan bahwa saat ini pembangunan baru 4 rumah, yang lainnya belum. Sedangkan ini sudah hampir 1 bulan dan sudah mau menuju Natal, kata beliau. Dan Pak Ben ini menjelaskan bahwa untuk proses pembangunan itu ada 5 pekerja yang terdiri dari 2 orang masyarakat, 1 pemilik rumah dan juga 1 anggota Kodim. Ditambah dengan 2 pengawas dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Ambon. Nah, untuk nama-nama pemilik rumah yang sementara dibangun ya Tribuners, itu yang pertama ada Bapak Glenn Niki Julu, kemudian Bapak Yongki Pati Piluhu, lalu ada Bapak Rafael Siahaya dan juga Ibu Shane Kapo. Ya, semoga saja dalam waktu dekat proses pembangunan bisa digenjot lebih cepat, bisa selesai supaya kalau bisa sebelum Natal itu sudah jadi dan sudah bisa mereka tempati kembali ya, apalagi kan untuk merayakan hari besar bersama keluarga pasti mereka butuh tempat yang nyaman, karena di tempat pengungsian ya mau disediakan sekomplit apapun juga pasti akan beda rasanya ya kan sama rumah sendiri kan. Ya kan Vanda kan. Kalau di rumah sendiri ya bisa masak apa biasanya hari Natal Van? Yang paling paling khas saat Natal tuh apa? Kue apa putri salju? Kue basah. Apa salah satu yang biasanya selalu ada di saat Natal tuh apa? Camilan-camilan ya, intinya makanan. Apalagi untuk bocil-bocil biasa camilan yang paling dinanti-nanti. Oke, semoga cepat selesai ya intinya. Dan mungkin masukannya bisa dibilang masukan ya, mungkin para pekerja bisa ditambah lagi supaya bisa digenjot lebih cepat lagi, karena
Tadi kalau cuma berapa ya? 5 orang ya? 5 orang kayak masih kurang gak sih? Semoga bisa ditambah dan dipercepat lagi proses pembangunannya ya Tribuners. Bapak-bapak yang berwenang mungkin bisa didengar. Nah, terakhir Tribuners, ini kita punya informasi mengenai ajang Kids Nusantara Fashion Show 2025 yang menjadi ajang kreativitas anak Indonesia di ZES Ambon nanti. Nah, ini informasi untuk kalian para bunda-bunda ya, ayah-ayah yang punya anak suka modeling ya. Daripada dikasih gadget terus, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif positif ya. Bisa didaftarin ke ajang Kids Nusantara Fashion Show yang diadakan oleh ZES Hotel Ambon. Jadi Tribuners, ZES Hotel Ambon ini kembali menghadirkan sebuah acara istimewa bagi generasi muda, utamanya untuk anak-anak ya, melalui Kids Nusantara Fashion Show 2025 yang akan digelar pada hari Sabtu 25 Oktober nanti dari mulai pukul 3 sore sampai dengan selesai di Yuzu Ballroom lantai 9 ZES Ambon. Dan untuk biaya pendaftarannya itu hanya 100.000 Tribuners, tapi kalian udah bisa dapat banyak benefit nanti ya. Dan kompetisi ini sendiri diperuntukkan bagi anak-anak yang usianya 6 hingga 12 tahun. Nah, nanti para peserta tuh akan mendapatkan snack box, kemudian ada sertifikat, dan juga pasti ya pengalaman baru yang tak terlupakan, teman-teman baru nantinya pasti ya. Nah, peserta diberi kebebasan ya Tribuners untuk mengenakan pakaian adat dari daerah manapun di Indonesia sebagai wujud apresiasi terhadap keanekaragaman budaya Nusantara. Dan tentunya ajang ini tidak hanya menjadi ruang kreativitas saja ya, tetapi juga sarana bagi anak-anak untuk melatih kepercayaan diri, berani tampil di depan umum, sekaligus mengenalkan kekayaan budaya Indonesia sejak dini. Ya, apalagi untuk anak-anak yang mungkin terlihat introvert, nah bisa nih jadi salah satu cara ya bunda-bunda supaya anaknya bisa lebih percaya diri, supaya nanti kalau udah gede jangan, kalau orang Ambon bilang jangan tak kisu-kisu. Nah, itu mungkin bisa dilatih sejak dini dengan ikut program-program kayak gini nih. Nah, untuk hadiahnya sendiri Tribuners itu untuk juara 1 akan mendapatkan uang tunai, dapat piala juga, sertifikat, dan juga 1 voucher menginap di kamar ZES Double juga nih Tribuners. Ini sama juga sama juara 1, cuman bedanya di nominal uang tunai yang didapatkan. Nah, untuk juara 3 itu akan mendapatkan uang tunai senilai Rp500.000 plus piala, kemudian sertifikat, dan 1 voucher menginap di kamar ZES Double juga. Wow, jadi anaknya udah dapat uang, piala, sertifikat, bunda plus ayah dan kidsnya juga bisa merasakan sensasi menginap di ZES Hotel Ambon nih Tribuners. Saya belum pernah nginap di sana. Nah, menurut Cluster General Manager Swiss Bell Hotel dan juga ZES Ambon, Pak Ika Tutgunarta atau biasa kita sapa Pak Gun, mengatakan bahwa Kids Nusantara Fashion Show ini adalah bentuk dukungan Swiss Bell dan juga ZES terhadap kreativitas anak-anak Ambon dan sekitarnya. Melalui acara ini mereka ingin anak-anak semakin mengenal budaya Indonesia sekaligus berani mengekspresikan diri dengan penuh percaya diri. Ya, bener banget sih seperti yang saya bilang tadi ya, maksudnya menjaga jangan sampai para anak-anak kita itu jangan sampai mereka introvert, takisu-kisu dan lain sebagainya. Nah, bisa dilatih sejak dini dengan ikut program-program seperti ini.
Oke Tribuners, jadi informasi ini mungkin bisa kalian sebarkan ya untuk para mama-mama dan papa-papa yang punya anak yang mau ikutan ya. Informasi ini menarik menurut saya. Jadi ya silakan di-share ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian yang mungkin berminat ya dan tertarik pastinya. Nah, Tribuners, informasi dari Zest Hotel Ambon ini menjadi akhir ya di rapot kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan rapot lagi nanti hari Minggu masih bersama saya, tentunya jangan bosan-bosan. Dan untuk kalian pastinya yang ingin selalu mengupdate informasi, jangan lupa mengupdate-nya di portal kami www.tribunambon.com, atau juga bisa melalui berbagai akun media sosial kami mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. Kami juga punya saluran WA. Jadi silakan ya selalu mengupdate informasi. Kami update hampir 24 jam ya. Dan juga pastinya jangan lupa untuk menyaksikan berbagai program di Tribun Ambon, mulai dari Ambon Hari Ini, ada juga Tribun Basori, ada Saksi Kata, ada masih banyak lagi ya, termasuk rapot juga. Oke Tribuners, akhirnya saya Putri Utami pamit. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas ya. Ada Joy di samping, ada Vanda di depan, ada Kakak Mindo juga. Kami semua pamit. Sehat selalu, selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.